Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dengan Bapak Ridwan Muhammad. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Oke, kenapa kita belajar operasi hitung campuran? Karena Bapak melihat dari latihan-latihan kita kemarin banyak siswa yang masih tertukar yang mana dulu harus dikerjakan dalam sebuah soal. Misalnya tambah, pengurangan, penjumlahan, perkalian dan pembagian. Masih banyak yang tertukar. Di dalam suatu soal ada perkalian dan pembagian dan dicampur dengan penjumlahan dan pengurangan. Siswa masih saja ada yang mengerjakan penjumlahannya dulu. Padahal yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau diprioritaskan yaitu perkalian dan pembagian. Ya, kita bahas ya. Simak baik-baik ya. Oke, pertama, Bapak akan beri contoh soal kepada kalian. Kalian perhatikan ya baik-baik. Oke. Yang pertama soalnya yaitu 2 ditambah 5 dikali 3 dikurang 4 sama dengan. Nah, ini kita lihat contoh soal operasi hitung campuran ya. Karena kenapa disebut campuran? Karena di sini kita beri penjumlahan, perkalian dan pengurangan. Jadi ingat, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau diprioritaskan terlebih dahulu, kita akan bahas. Nah, kita jawab 2 ditambah 5 dikali 3 dikurang 4. Yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Dalam sebuah soal, jika ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan, yang harus diprioritaskan atau didahulukan yaitu perkalian dan pembagian. Berarti kalian sudah tahu yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Yang mana coba? Ya betul, yang perkalian. Berarti yang harus dikerjakan yaitu yang mana? Ya betul, 5 dikali 3. Jadi kita harus kerjakan terlebih dahulu atau prioritaskan terlebih dahulu yang perkalian dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita bahas. Kenapa perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu? Nah, itu pertanyaan kalian pastinya ya. Nih, prioritaskan. Jadi kita harus memprioritaskan atau didahulukan jika di dalam suatu soal terdapat tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, maka yang harus didahulukan yaitu perkalian dan pembagian. Kenapa ya? Karena posisi tanda kali atau perkalian dan tanda pembagian memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari tanda jumlah atau penjumlahan dan pengurangan atau kurang ya. Jadi kalian harus terlebih dahulu tahu posisi X dan tanda bagi atau kali dan tanda bagi itu dia kedudukannya lebih tinggi ya, atau kekuatannya lebih tinggi, dia lebih GG gitu dia. Oke ya, dibanding penjumlahan dan pengurangan. Kemudian nah, Bapak akan beri posisi kedudukannya. Contohnya ini yang pertama pembagian dan perkalian atau perkalian dan pembagian, baru setelah itu posisinya ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi posisi penjumlahan dan pengurangan itu dia posisi kedudukannya ada di bawah perkalian dan pembagian. Jadi jelas ya, yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu posisi pertama, yaitu perkalian dan pembagian. Walaupun perkaliannya ada di bagian belakang. Misalnya apa? Soalnya 2 ditambah 5 ditambah 3 dikali 4. Tetap yang harus dikerjakan perkaliannya dulu ya. Oke, dilanjut. Jadi, jika kalian menemukan soal seperti di atas, maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya ya. Nih, ini kan belum ada pembagian ya, nanti kita bahas. Lanjut ya. Oke, kita masih bahas yang tadi. Jadi 2 ditambah 3 dikali 5 2 ditambah 5 dikali 3 dikurang 4
cara mengerjakannya yaitu kita kerjakan dulu yang perkaliannya. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi kita sudah tahu ya, hasil dari 5 kali 3 yaitu 15. Kita pindahkan. Jadi 2 ditambah 15. Nah, 15 itu posisinya di 5 dikali 3 ya. 5 kali 3-nya digantikan posisinya menjadi 15. Jadi 2 ditambah 15 dikurang 4. Berapa coba? 2 ditambah 15 berapa? 17. 17 dikurang 4 berapa? Betul, 13. Jadi kalian sudah tahu ya gimana caranya mengerjakan soal operasi hitung. Oke, selanjutnya ada soal yang kedua. 4 ditambah 6 dikali 2 dibagi 4 dan dikurang 3. Oh, ini ditambah pembagian nih sama Bapak nih. Jadi soalnya lebih panjang. Jadi ingat ya. Ingat, prioritas atau didahulukan jika dalam suatu soal terdapat tanda jumlah, kurang, kali, atau bagi, maka yang harus didahulukan atau diprioritaskan yaitu kali dan bagi. Oke, ini Bapak hanya mengingatkan kepada kalian, takutnya kalian lupa. Oke, jadi yang harus dikerjakan jelas, yang mana yo? Ya betul, yang 6 dikali 2 dan dibagi 4. Ini dia. Ya, kita beri tanda kurung biar kalian tidak bingung yang mana harus dikerjakan. Nih, yang harus dikerjakan yaitu 6 dikali 2 dibagi 4. Bagaimana ngerjainnya Pak? Ya tinggal dikerjain. 6 dikali 2 berapa? Kemudian dibagi 4. Nih, 6 kali 2 berapa yo? 6 kali 2 betul, yaitu hasilnya 12. Kemudian diapain? Ya betul, dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, yaitu perkalian 4 dikali berapa yang hasilnya 12, yaitu 3. Oke, jadi sudah ketahuan ya. Nih dia, 4 ditambah 3 dikurang 3. Dari mana Pak 3 kok bisa berubah jadi 3? 4 ditambah 3 dikurang 3. Dari mana Pak? Dari mana? Kita lihat caranya di sini. Di yang sebelumnya itu Bapak beri tanda kurung, kita sudah mengerjakan 6 dikali 2 dibagi 4. Hasilnya itu 3. Jadi 3 yang di tengah-tengah merupakan hasil prioritas yang ada di tengah. 6 dikali 2 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi 3-nya kita taruh di tengah-tengah, menggantikan posisi 6, 2, dan 4 ya. Jadi 6, 2, dan 4 ini kita hilangkan karena sudah dikerjakan menjadi 3. Hasilnya itu 3. Jadi 4 ditambah 3 dikurang 3. 4 ditambah 3 berapa? 7. 7 dikurang 3 berapa? 4. Oke. Jadi kalian paham belum? Sudah paham belum? Mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Jika belum paham silakan bertanya di kolom komentar. Bapak insya Allah akan merespon dengan cepat. Bapak usahakan karena Bapak juga masih banyak pekerjaan di sekolah. Ini sekolah sedang ya repot. Oke, silakan kalian komentar di kolom, kalian beri komentar di kolom komentarnya. Kalian tanyakan apa yang kalian tidak pahami. Silakan, Bapak akan respon dengan baik dan cepat insya Allah. Mudah-mudahan Bapak harap kalian paham. Oke. Dan kali ini Bapak akan beri soal kepada kalian. Nah, soal untuk kalian kerjakan di rumah hanya beberapa soal, tidak banyak ya. Yang pertama yaitu 2 ditambah 5 dikali 4 dikurang 2. Yang kedua, 10 dikurang 2 dikali 2 dibagi 2 dan ditambah 3. Yang ketiga, 4 ditambah 6 dikali 2 dibagi 3 dan dikurang 2. Oke, kalian kerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya ya. Jika kalian tidak mengerti, sekali lagi silakan kalian tulis pertanyaan
di kolom komentar apa yang kalian tidak pahami. Bapak akan jawab insya Allah dengan cepat dan baik. Kalian komen saja jika ada yang kurang paham atau dari penjelasan Bapak yang tadi kalian kurang mengerti, kalian silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk kalian. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan jajan sembarangan, jangan hujan-hujanan. Kalian harus jaga kesehatan. Ingat, jika dari luar kalian harus segera ganti pakaian dan cuci tangan. Kalian tidak boleh main sembarangan. Tetap social distancing, yaitu jaga jarak, jangan terlalu dekat dengan kerumunan. Pokoknya kalian harus tetap sehat. Salam dari Bapak Ibu Guru di sekolah. Bapak Ibu Guru kangen sama kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir dan hilang, terhapus dari muka bumi ini. Jadi kita bisa kembali lagi bersekolah dan bertatap muka kembali. Sampai jumpa, terima kasih untuk kalian. Semoga kalian paham dan mudah-mudahan ilmu kali ini berguna untuk kalian dan masa depan kalian. Terus berusaha dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Billahi fisabilillahil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.